Salam hangat perjuangan merdeka. Apa kabar saudara-saudara semua? Bersama saya Sobari, Sobat Rakyat Indonesia, Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPC PDI Perjuangan Kota Cirebon. Selamat berjumpa dalam channel Kandang Banteng, sebuah ruang dengar untuk pikiran yang gelisah, nurani yang bertanya, dan harapan yang menolak diam. Di sini gagasan bukan untuk disimpan, tapi untuk diperjuangkan. Kali ini, saya akan mengurai asal mula Marhainisme. Ideologi Marhainisme sebetulnya sudah lama bersarang di benak Soekarno muda sejak berusia 20 tahun. Namun Marhainisme masih berupa kepingan pecahan pemikiran terhadap kondisi bangsa Indonesia yang dimiskinkan dan tertindas akibat sistem kolonialisme dan imperialisme. Soekarno terus menggali dan mengorek setiap teori dan pemikirannya itu untuk dijadikan sebagai landasan teori perjuangan dalam menentang sistem yang memiskinkan bangsanya. Dari teori Marxisme yang dicetuskan oleh Karl Marx, Soekarno menemukan pertentangan kelas antara buruh dan kapitalis. Namun itu tidaklah cocok dan belum menggambarkan keseluruhan kultur bangsa Indonesia yang agraris. Sampailah pada satu ketika di tahun 1926 saat ia masih kuliah di Teknik Hogeschool School Bandung atau ITB, di tengah hiruk-pikuk pergerakan politik kaum terpelajar, seorang pemuda bernama Kusno atau Bung Karno atau Soekarno mencari jawaban bukan di perpustakaan, melainkan di atas tanah yang menghidupi jutaan nyawa. Bung Karno terus menyusuri jalanan dengan mengayuh sepeda. Tibalah ia di selatan kota Bandung. Bung Karno berhenti, matanya tertuju ke arah seorang petani dengan wajah yang legam terbakar matahari. Ia mengenakan topi caping bambu dan baju pangsi hitam yang sudah pudar warnanya. Tangannya yang kasar memegang erat sebuah cangkul tua yang mengkilap karena sering digunakan. Sejenak beliau mengamatinya. Lalu Bung Karno turun dari sepedanya, mendekat dengan sopan dan mengucap salam. "Sampurasun Mang, Rampesden," jawab petani tersebut, lalu berhenti mencangkul sambil menyeka keringat dengan lengan bajunya. "Mang, boleh saya tanya, siapa punya semua yang engkau kerjakan ini?" tanya Soekarno. "Saya, Den." "Apakah kau memiliki tanah ini bersama orang lain?" "Oh, tidak, Den. Saya sendiri yang punya." "Tanah ini engkau beli?" "Tidak, ini warisan bapak kepada anak turun-temurun." Sesaat Bung Karno berhenti bertanya, sedangkan petani itu terus menggali ladangnya semakin dalam. Bung Karno pun ikut menggali lebih dalam pikirannya. Ia mulai bekerja, memikirkan pertanyaan yang semakin banyak muncul di benaknya. Kemudian Bung Karno melanjutkan lagi pertanyaannya. "Lalu cangkul itu, bajak dan gubuk kecil di sana, apakah kau yang punya?" "Semua punya saya, Den. Cangkul, bajak, dan gubuk ini bahkan warisan dari bapak saya, turun-temurun. Tapi ya begini, Den. Sawah yang cuma sepetak kecil, hasilnya buat makan sekeluarga hanya cukup untuk bertahan sehari-hari. Dan apa yang saya tanam ini, itu yang kami makan, Den. Apakah hasil tanaman ini tidak kau jual? Hasilnya tidak bisa lebih, sekedar cukup untuk makan kami. Lalu engkau mempekerjakan orang lain?" "Tidak, Den. Saya tidak mampu membayarnya." "Apakah engkau pernah memburu?" "Tidak, Den. Saya hanya bisa membanting tulang mengurus lahan ini." Di akhir dialog kemudian Bung Karno menanyakan nama petani itu. Ia menyebut namanya dengan sebutan Aen atau Mang Aen. Setelah perbincangannya dengan Mang Aen, Bung Karno berpikir kembali menyusun kepingan-kepingan pemikirannya. Dalam pikirannya Bung Karno membayangkan kehidupan yang sederhana, kepribadian yang lugu, pekerja keras, memiliki alat produksi sendiri, lahan sendiri, diolah sendiri. Namun hasilnya hanya cukup untuk memenuhi kehidupan keluarganya yang sederhana. Dia bukan buruh yang menjual tenaga pada majikan, tapi kenapa dia tetap melarat? Kenapa dia tidak berdaya? Apa yang
terjadi kepada bangsa ini. Pada saat itu, Bung Karno menyadari bahwa musuh bangsa bukan hanya penjajah, tetapi sistem yang memiskinkan pemilik tanah di negerinya sendiri. Kemudian Bung Karno berpamitan dan melanjutkan perjalanan pulang dengan sepedanya. Di saat itu pula terlintas cahaya ilham dalam pikirannya. Dalam batinnya ia berkata, nama Mang Aen adalah gambaran bagi jutaan rakyat Indonesia yang miskin dan tidak berdaya akibat sistem penjajahan bangsa asing dan kaum feodal bangsa sendiri. Kemudian dalam batinnya Bung Karno berkata, akan kunamakan rakyatku dengan sebutan Marhaen, nama yang lahir dari lumpur sawah, dari keringat seorang petani kecil bernama Mang Aen. Sejak hari itu, Marhaen kemudian menjelma menjadi Marhaenisme sebagai teori perjuangan untuk memerdekakan kaum yang paling kecil. Marhaenisme menjadi ideologi perjuangan Bung Karno. Marhaen juga ditujukan kepada seluruh golongan rakyat kecil, petani, nelayan, pedagang, pegawai, dan buruh atau proletar yang hidupnya selalu dalam cengkraman penguasa dan dimiskinkan oleh sistem. Itulah saudara-saudara sekilas pertemuan Soekarno dan petani yang kemudian disebut Marhaen. Tunggu sesi berikutnya. Kita akan menggali lebih dalam tentang Marhaenisme yang bertumpu pada sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Terima kasih. Merdeka!